Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Wahab. Saya dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama yaitu saya pribadi Wahab, dan yang kedua Tesla Amelia, yang ketiga Kang Edi Suwanto, dan yang keempat Kang Ajis Rustaman, serta yang kelima adalah Muhammad Irfan, serta yang keenam yaitu Kang Dede Sana. Baik, kami dari kelompok 3 pada pertemuan ini akan menyampaikan materi tentang sekolah dan sosialisasi. Materi yang pertama yaitu sosialisasi anak didik. Pengertian sosialisasi menurut Kim Bal-yong dalam bukunya Ari Haji Gunawan yang diterbitkan pada tahun 2000 mengatakan bahwa sosialisasi merupakan hubungan internatif di mana seorang dapat mempelajari kebutuhan sosial dan kultural yang menjadikan sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, tampak bahwa sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran kepada seseorang agar dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, agar nantinya dapat hidup di masyarakat dengan layak. Karena itu, sosialisasi merupakan proses pembelajaran bagi seseorang. Adapun yang kedua yaitu sosialisasi anak didik. Proses sosialisasi pada masyarakat pada dasarnya akan mengarahkan kepada masalah proses sosialisasi pada usia anak. Hal ini cukup beralasan. Kenapa? Karena anak merupakan bagian dari masyarakat dan objek yang penting dalam proses sosialisasi. Anak sebagai objek penting dalam proses pembelajaran mempunyai kedudukan penting dalam proses sosialisasi. Dilihat dari segi umur, pada usia anak dapat dipahami dari interval usia, yaitu usia bayi pada 1 sampai 1 tahun, usia anak 1 sampai 12, usia remaja 12 sampai 15, serta pemuda 15 sampai 30. Sedangkan dewasa 30 ke atas. Jika ditinjau dari budaya, yaitu usia anak 0 sampai 12, remaja 13 sampai 18, dewasa 18 ke atas. Dan interval usia di atas yang dimaksud adalah individu yang berusia yaitu 1 sampai 12. Bila dikaitkan dengan usia sekolah, anak yang dimaksud adalah anak-anak sekolah dasar. Sedangkan usia merupakan usia yang paling penting dalam sosialisasi, baik dalam keluarga. Di keluarga akan berinteraksi dengan ayah, ibu, anggota keluarga dan lainnya. Adapun proses sosialisasi anak dalam sekolah memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama yaitu transmisi kebudayaan, dan yang kedua yaitu mengadakan kumpulan sosial, serta yang ketiga adalah memperkenalkan anak dengan tokoh-tokoh teladan. Sedangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi anak. Yang pertama yaitu keteladanan orang tua. Seorang pendidik yang kompeten, rajin, jujur, disiplin dan sejenisnya akan mudah diteladani anak didiknya tentang sikap yang baik. Seorang anak akan cenderung bersikap sopan, patuh, kerja keras dan lain-lain bila orang tua memiliki teladanan tentang hal-hal baik. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan. Pergaulan anak
berpengaruh terhadap proses pembentukan kepribadian anak. Anak sedapat mungkin memiliki pergaulan lingkungan yang positif terhadap proses pertumbuhan kepribadian. Lingkungan pergaulan yang positif akan mendukung proses perkembangan akhlak, perilaku, moral, dan kepribadian bagi anak. Sebagaimana pendapat F.J. Robin dalam Abu Ahmadi yang terbit pada tahun 1991 mengungkapkan ada 5 faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi anak didik. Faktor yang pertama yaitu sifat dasar merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari seorang ayah dan ibunya. Dan yang kedua yaitu lingkungan prenatal. Serta yang ketiga yaitu perbedaan individual. Yang keempat adalah lingkungan alam. Serta yang terakhir yaitu motivasi merupakan kekuatan diri dalam individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Adapun perkembangan manusia meliputi 2 aspek, yaitu aspek biologis dan aspek personal sosial. Dan terdapat 2 dasar proses sosialisasi manusia, yaitu yang pertama sifat tergantung manusia lain, dan yang kedua yaitu sifat adaptasi dan integrasi inteligensi manusia serta ada metode-metode yang digunakan dalam mengaruhi sosialisasi anak. Yang pertama yaitu metode ganjaran dan hukuman dalam proses sosialisasi. Yang kedua yaitu metode didaktik teaching. Dan yang ketiga adalah metode pemberian contoh. Adapun media dalam sosialisasi anak didik, yang pertama yaitu keluarga, yang kedua adalah teman sepermainan di sekolah atau di lingkungan, dan yang ketiga adalah lingkungan kerja, serta yang terakhir adalah media massa. Baik, itulah materi dari saya, yang selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman saya.